Aibda Robik Zainuddin, oknum polisi yang menembak Gama Rizkinata Oktavandi telah dijatuhi hukuman pemberhentian tidak hormat dan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Namun hingga kini motif penembakan yang dilakukan Aibda Robik terhadap Gama masih gelap karena tidak terungkap di sidang etik. Seberapa penting proses pidana menguak motif Aibda Robik menembak Gama? Inilah Top Review. Sidang etik yang digelar Polda Jawa Tengah terhadap Aibda Robik Zainuddin, oknum polisi yang menembak pelajar SMK Negeri 4 Semarang, Gama Rizkinata Oktavandi hingga meninggal dunia, berujung pada sanksi pemberhentian tidak hormat atau PTDH. Selain itu, Aibda Robik juga ditetapkan sebagai tersangka pembunuh dan penganiayaan di kasus penembakan tersebut. Dalam hasil putusan pada Senin 9 Desember 2024, Majelis Sidang Etik menyatakan Aibda Robik terbukti bersalah karena telah melakukan tindakan tercela. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan, Aibda Robik masih diberikan kesempatan untuk mengajukan banding selama 3 hari ke depan. Sementara atas putusan sidang etik, Aibda Robik menyatakan pembelaan dan akan mengajukan banding. Dan putusannya adalah Aibda R selaku terduga pelanggar ini mendapat putusan PTDH, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat. Untuk tadi disampaikan beliau akan banding. Jadi untuk banding beliau diberi kesempatan 3 hari untuk mengajukan kepada ketua sidang. Demikian. Saya lanjutkan ya, bukan hanya ini saja, saya informasikan bahwa hari ini sudah dilaksanakan gelar perkara terhadap kasus pidana terhadap Aibda R oleh Direktorat Kriminal Umum dan yang bersangkutan sudah dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Pak, kalau alibi Polrestabes Semarang yang menyebut karena tawuran itu terbukti nggak persidangan? Ya, nanti kita lihat bagaimana perkembangannya. Yang penting hari ini putusannya PTDH. Nanti pada saat proses sidang ulangi, pada saat proses penyidikan di Direktorat Kriminal Umum terhadap kasus pidana nanti akan bisa kita buka atau kita lihat bersama-sama. Meski kasus penembakan terhadap Gama dan 2 siswa SMK Negeri 4 Semarang berakhir pada pemecatan dan penetapan tersangka, sidang etik tidak mengungkap motif penembakan yang dilakukan Aibda Robik. Menurut anggota Kompolnas Khoirul Anam yang turut hadir dalam sidang etik yang digelar di Polda Jawa Tengah memang fokus menangani perilaku anggota Polri yang menyalahgunakan profesinya. Sementara motif Aibda Robik menembak Gama hingga meninggal dunia akan diketahui dalam proses pidananya. Walau begitu, dalam kasus penembakan Gama, Khoirul Anam menilai proses pidana Aibda Robik tidak perlu lagi membuktikan motif. Dalam konteks etik sebenarnya juga enggak ya. Etik itu kan fokus pada perilaku anggota yang menyalahgunakan kewenangannya atau melanggar profesi etiknya. Nah, salah satu yang fokus di situ memang soal penembakan ini. Dan kemarin hanya fokus di situ, beda dengan soal pidana. Nah, pidana juga Aibda Robik sudah ditetapkan sebagai tersangka melanggar 338, 351 begitu, sehingga mengakibatkan meninggalnya atau melayangnya nyawa. Nah, dalam konteks pidana mungkin ada pertanyaan soal motif, tapi kan dalam konteks pidana motif itu tidak perlu dibuktikan ketika memang kita sudah bisa melihat bahwa penembakannya dilakukan secara sewenang-wenang plus ada korban hilangnya nyawa gitu. Jadi dalam konteks hukum pidana motif tidak perlu dibuktikan. Pasti dengan proses misalnya etik ya, terus proses penetapan tersangka yang maksimal menurut kami ya, etiknya dipecat, terus tersangkanya juga 338, terus juga kami mendengarkan keluarga korban puas atas putusan itu dan penetapan tersangka, saya kira dalam konteks substansi sudah on the track. Tinggal kita harus tetap awasi ya, misalnya soal nanti pemidanaan, bagaimana konstruksi peristiwanya, terus bagaimana ini soal banding gitu. Nah, ini tetap harus kita awasi sehingga
hasil yang sudah maksimal ya tetap bisa maksimal. Sejauh ini, keluarga Gama korban penembakan Aibda Robik memang merasa puas dengan hasil sidang etik yang memecat anggota Polrestabes Semarang itu secara tidak hormat. Pihak keluarga berharap Polda Jawa Tengah tidak menerima permohonan banding Aibda Robik. Kalau banding memang hak daripada teradu. Tapi saya yakin banding itu tidak akan diterima. Kalau sampai diterima, masyarakat akan kecewa. Publik akan kecewa. Sudah jelas kok perbuatannya kok. Sudah jelas perbuatannya. Itu kan sebagai SOP-nya memang seperti itu. Bisa mengadukan banding, tapi saya yakin tidak akan diterima alias ditolak. Kalau sampai diterima, masyarakat akan menilai citra polisi semakin buruk. Karena tadi sampaikan, ini menyangkut citra Polri di masyarakat. Artinya ketika nanti diterima berarti kan mau menjatuhkan citra Polri. Kan gitu. Logikanya kan gitu. Enak dong. Gitu loh. Sebelumnya ada 3 versi kronologi penembakan yang dilakukan Aibda Robik terhadap Gama. Versi Kabid Propam Polda Jawa Tengah Kombes Aris Supriyono, penembakan terhadap Gama dilakukan Aibda Robik lantaran sepeda motor yang dikendarainya tersenggol oleh anggota gangster yang tengah kejar-kejaran. Dalam peristiwa itu, Aibda Robik hendak pulang ke rumahnya setelah berdinas. Sedangkan versi Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar, alasan Aibda Robik menembak Gama terjadi karena bawahannya itu diserang ketika melerai tawuran di kawasan perumahan Paramount Semarang. Pada saat bersamaan terjadi tawuran antar 2 kelompok gangster Pojok Tanggul dan Seroja. Gama sendiri diduga merupakan anggota gangster Pojok Tanggul. Sedangkan dari bukti CCTV di lokasi kejadian, tidak ada indikasi tawuran saat insiden penembakan terjadi. Bukti CCTV juga diperkuat dengan pernyataan korban selamat Ade. Ade membantah rombongan dirinya dan Gama menyerempet kendaraan yang dikendarai oleh Aibda Robik pada malam kejadian. Jadi, apa sebenarnya motif penembakan yang dilakukan Aibda Robik terhadap Gama? Semua itu masih menjadi misteri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.